Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita masuk ke pembelajaran pertama. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, perhatikan kegiatan berikut ini. Kegiatan tersebut menunjukkan Lani yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Baiklah anak-anak kelas 5, di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Apa saja bahan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Berikut ini beberapa peralatan yang menggunakan bahan yang terbuat dari isolator. Baiklah anak-anak kelas 5, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya, panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Jadi, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Baiklah anak-anak kelas 5, berdasarkan uraian tersebut, banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Anak-anak kelas 5, sekarang coba kalian perhatikan percakapan antara Ibu dan Meli berikut ini. Ibu sedang memasak apa? Sayur asam, Meli. Aromanya terasa segar, bolehkah aku membantu? Boleh, Meli, sekarang ambilkan spatula kayu itu ya. Baik, Bu. Sekarang pegang spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah Ibu masukkan ke dalam panci itu, Meli. Baik, Bu. Kalau boleh tahu mengapa Ibu tidak memakai sendok sayur yang biasa kita gunakan untuk mengambil sayur dari panci, Bu? Sendok sayur yang sering kita gunakan terbuat dari logam, sedangkan spatula itu dari kayu. Sendok sayur dari logam akan mudah panas saat menyentuh kuah panas. Panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu. Sementara itu, spatula kayu tidak mudah panas saat digunakan untuk mengaduk kuah panas. Tanganmu tidak kepanasan, Meli. Baiklah anak-anak kelas 5, pada percakapan antara Meli dan Ibu tadi, memuat informasi penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci atau keyword. Kata kunci tersebut dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Informasi penting merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting dalam bacaan meliputi objek yang dibicarakan atau apa, berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraan atau siapa, berkaitan dengan waktu atau kapan, berkaitan dengan tempat atau di mana, berkaitan dengan alasan atau mengapa,
dan berkaitan dengan uraian peristiwa atau bagaimana. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.